Baiklah para pemirsa, penonton Gagap Official dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya akan membawa para pemirsa untuk mendengar langsung dongeng ataupun mitos yang berada di lingkungan atau daerah sini. Pada malam hari ini memang bertema misteri. Menurut informasi yang beredar dan sempat masuk ke WA produser saya, yang mana saat itu produser saya memang paketnya habis. Dia bilang bahwa di sini ada salah satu pohon yang dianggap keramat. Seperti apa dan seperti apa kekeramatan pohon ini? Kita langsung tanya kepada narasumber. Pasti pemirsa bertanya, kenapa mic-nya ada dua? Nah, itulah. Salah satu ini saya gunakan sebagai penangkal untuk hal-hal goib dan mistis. Yang mana? Nanti kita cari tahu. Kepada narasumber, kami persilakan Pak Ajis dan mohon maaf, ini namanya siapa? Namanya Pak Bandi. Pak Bandi, iya. Dan dia adalah orang asli sini. Jadi sebelum pohon ini ada beliau belum tinggal di sini. Ya. Mohon maaf Pak Ajis ya. Jadi pohon ini sebelum ada, beliau juga belum ada. Iya, belum tinggal di sini. Tapi pas pohon ini numbuh, beliau pindah. Terus beliau kok bisa tahu sejarah ini kalau beliau pindah? Karena kalau menurut cerita yang nanam ini kakeknya. Oh, masih ada hubungan famili. Udah hubungan famili. Makanya kalau orang mau tanya masalah pohon ini, ya pasti orang akan nemuin dia gitu. Pak Bandi, maaf Pak Ajis, ini apa beliau memang pendiam, tidak bisa merespon atau bagaimana? Jadi gini, kalau setiap orang nanya dia, memang kadang-kadang suka dari pohon ini itu merasuk ke dia gitu. Oh, masuk ke situ? Iya. Oh, penghuni pohon ini masuk ke situ? Iya, gitu. Oh, mau? Enggak sih. Tapi ya mau nggak mau gitu kan, karena nggak ada lagi gitu. Orang di sini ya. Iya. Oke, saya akan menanyakan beberapa info soal pohon ini kepada Pak Bandi. Jadi nanti Pak Ajis yang sebagai penerjemah ya? Saya penerjemahnya. Oke. Pak, apakah betul di pohon ini memang ada kekuatan misterius? Jadi dia bilang memang pohon ini udah lama gitu kan, beberapa kali. Kenapa dibilang mistik? Bukan mistik, misterius. Karena dulu dia bilang katanya ini pernah ada orang yang menebang. Cuman orangnya sakit gitu. Orangnya sakit? Ya, dan dia bilang tadi juga itu sudah 3 orang. 3 orang yang menebang pohon ini sakit gitu. Sebelum dilanjut pertanyaan, saya ada satu pertanyaan yang mengganggu saya. Tadi Pak Bandi hanya 2 kali. Kenapa Pak Ajis jawabnya sampai 5 kosakata? Ya memang beda. Kalau bahasa orang kerasukan begitu. Biar kata sedikit, tapi ungkapannya panjang gitu. Karena kalau dia ngomong panjang juga dia nggak ngerti gitu. Iya. Ya, jadi kalaupun dia ngomong panjang ngedahem, kasihan kita juga ya. Oke, baiklah. Lanjut ke pertanyaan yang tadi, pemirsa. Tadi dibilang bahwa pohon ini memang sangat misterius, angker. Dikatakan bahwa informasinya ada sebelum ini banyak orang yang mencoba. Ya. Ada 3 orang beberapa ya yang mencoba dan mereka sakit. Bisa diceritakan? Pernah juga traktor kemari pernah. Traktor kemari? Iya. Terus ingin menggusur pohon ini? Enggak, mau benerin jalanan di sini. Yang kita bahas masalah ini Pak, ya. Bukan masalah jalan berlobang, itu biarin aja gitu. Ya, pohon ini ngasih tahu aja gitu. Ya, terima kasih atas informasinya. Itu dulu juga pernah ya malam-malam pohon ini goyang sendiri. Pemirsa bisa ngeliat nggak nih, bulu kuduk saya berdiri. Tuh rambut saya kan jigri kan, tuh lihat tuh semuanya kan, tuh itu ini bener-bener jangan kata situ, ini mukanya berdiri. Orang sampai landak. Iya. Terus kita balik langsung ke tema lagi. Cuma saya kasih tahu di sini jangan dibuat bercanda. Lah kita dari awal
udah hehehe. Oh mungkin kita numpang ya. Nah, masalah yang tadi yang pohon ini bergoyang sendiri, itu memang karena ada faktor astral atau apa, Pak? Mungkin bisa. Waduh, ini bahaya sekali. Apa yang bikin apa jadi bahaya? Tadi dia bilang, tadi bapak nanya masalah kuburan iya, kan? Kuburan di belakang sini pasti ada dong. Iya. Pasti dong. Jadi tadi dia bilang emang dari dulu di sini ada kuburan? Nggak ada. Nah, terus yang bikin angker apa? Biasanya kan identik dengan kuburan dong, Pak. Tapi dulu. Oh dulu. Sebelum jadi lapangan begini. Ada kuburan. Ada tukang Indomie, tukang warkop. Kuburan, bukan tukang mie. Ini kan pohon angker. Iya, di apa? Oh, di bawah tuh. Warung itu. Ada kuburan. Iya. Jadi waktu dia buka warung, ya kan. Nah, itu banyak barang-barang dia itu yang dimakan tikus. Dimakan tikus? Iya. Oh, karena ada kuburan itu? Bukan, karena dimakan tikus itu. Nah, dimatiin tikusnya. Tikus dimatiin? Iya. Dari situlah digali. Nah, tikus itu dikubur di situ. Terus itu kuburan siapa? Tikus. Iya. Saya nanya kuburan orang. Oh, bukan. Jadi bukan kuburan orang? Bukan. Tapi kuburan tikus? Itu kuburan tikus. Mungkin tikus keramat. Ya, karena memang tempat tinggalnya keramat sini. Oh. Apa benar seperti itu, Pak Bandi? Jadi dia bilang kalau di sini, ya kan, memang seperti itu. Oh. Jadi dulu pas zaman Belanda, ya kan, itu udah ada. Belanda kemari. Oh, Belanda. Ya. Nyerang. Lewat nyari orang. Ya. Untuk ditangkap. Enggak, itu kan keluarganya. Enggak, ini mohon. Iya. Mohon maaf Pak Ajis ya. Masalah Belanda mau nyari keluarganya nyasar kek atau lagu Ayu Ting Ting kek alamat palsu terserah. Ini yang berhubungan dengan ini dong Pak Ajis, tolong dong dibantu dong ya. Oke, sekarang langsung. Mohon maaf saya nggak bisa bantu. Iya, bantu jawab pertanyaan dengan data atau dengan jangan ini gitu ya. Oke, sekarang ini juga kalau kita lihat ada batu-batu gitu kan. Ini sebelumnya batu gede ini apa nih? Ini sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Makanya ada batu kali di sini. Karena kan di sebelahnya mau bangun rumah. Baru saya mau ngomong pemirsa ini hal goib, ternyata dipindahin sama kuli. Iya gitu. Oh, oke, kita skip masalah itu. Ini poin inti. Iya. Ceritakan tentang 3 orang yang mau nebang itu sakit. Iya. Itu gimana, Pak Bandi? Coba tolong. Ya, jadi memang di sini waktu 3 orang yang pertama datang mau nebang sakit. Ya kan? Yang kedua, ketiga juga begitu, mereka mau nebang sakit gitu. Mau nebang atau sebelum mereka berangkat ke sini? Sebelum nebang mereka udah sakit. Iya, baru dikabarin gitu. Karena kan kalau misalnya dia nggak sakit mungkin bisa ketebang gitu. Oh, berarti ini benar-benar angker banget dong nih Pak Ajis. Dalam artian bahwa bisa bayangin sebelum ditebang dia udah sakit 3 orang pemirsa. Ini kita nggak salah tempat. Ini memang tempat angker dan memang ini terbukti ya Pak Ajis ya. Apaan? Itu angker, pohon ini angker. Iya. Angker kan pemirsa, angker 3 orang. Sakit. Nah kalau menurut keluarganya memang yang pertama juga kan punya penyakit tipes gitu kan. Terus yang kedua paru-paru gitu kan. Nah yang ketiga emang dia habis jatuh. Jadi mereka nggak bisa nebang di sini. Bisa bayangkan kejadian-kejadian yang menimpa para pekerja sebelum mereka nebang, mereka terkena hal-hal yang astral sampai membuat mereka sakit, jatuh. Memang kekuatan pohon ini luar biasa ya Pak Haji? Bukan, emang dari awalnya emang udah pada sakit. Waktu disuruh juga pas sakit ya. Makanya mereka sampai detik ini nggak belum nebang gitu. Diam. Jadi bukan karena pohon? Bukan. Bukan? Bukan. Nah,
Terus kenapa beliau? Apakah itu kan hal-hal goib? Bukan Pak, karena kalau kita ajak ngobrol dia nggak ngerti. Baiklah, pemirsa Gagap Official sesi misteri. Ternyata malam ini terbukti bahwa hal-hal yang kita anggap goib itu belum tentu, ya. Dan ternyata pengakuan ini bukan pohon goib. Bukan. Ternyata Pak, ini pohon nangka landa alias sirsak. Oh, pohon sirsak? Iya. Yang dimana tidak? Iya, jadi bukan pohon angker. Bukan pohon angker, tapi pohon sirsak. Sirsak. Oke, gimana Pak? Udah nggak usah diartiin, kita punya. Oke, kita akan bertemu lagi di sesi misteri berikutnya. Jadi Pak, bukan pohon angker? Bukan, pohon sirsak Pak. Pohon sirsak? Iya. Oke, kalau begitu kita udah apa orang? Nah, Bapak tadi dia mau ngasih sesuatu. Oke. Mau ngasih sesuatu. Ini ada jimat gitu loh, untuk jaga diri. Untuk jaga-jaga buat saya? Iya. Oke. Wow, coconut. Ini buat jaga diri. Ini buat orang-orang jahat, misalnya ada apa maling, terus juga ada rampok, ya kan. Dan ini juga bukan orang aja, bisa tapi untuk juga untuk hewan gitu. Kalau misalnya ada binatang buas yang mau nyergap saya, nyergap Bapak, ini bisa gitu loh. Penangkalnya. Jadi ini bukan kelapa biasa pemirsa, ini adalah kelapa goib. Bukan Pak, ini kelapa kuning gading. Oke, jadi ini kelapa kuning gading goib. Ya, ini punya kekuatan kan? Iya. Jadi kalau memang nanti misalnya Bapak nih, kalau misalnya mau ditodong, dirampok, ada rampok, terus ada misalnya ada lagi jalan, ada anjing, nah udah Bapak pegang ini. Mereka langsung pergi karena takut sama ini. Bukan, Bapak timpukan Pak, buat timpuk set gitu. Terus jimatnya di mana Pak? Enggak, iya ini jimatnya Pak. Jadi buat ini juga Pak. Ini dibilang ini juga buat Bapak, dan ini khasiatnya juga banyak. Ini jimat. Ya. Ini teko Pak. Iya. Ya. Jimat dong pasti. Bukan jimat. Terus? Jimat meninggal ya. Jimat udah meninggal, kakeknya dia. Iya. Terus ini fungsinya buat apa? Ini kalau misal ini bisa buat apa namanya? Minum. Kalau orang haus bisa minum dari sini. Jadi nggak ada hal-hal goib keramat. Nah, dia bilang juga jangan dijual. Karena ini barang-barang mahal, punya nilai ini tinggi. Nggak laku Pak. Gitu. Oke, baiklah. Enggak, ini pertanyaan saya simple aja. Jimat bukan, ini bukan. Ngapain ngerepotin saya buat bawa? Pegang dong. Mana? Dia udah nggak butuhin lagi. Oke. Pak dia menanya tadi masuk TV ya katanya. Iya, ini akan masuk TV dan kebetulan nanti pas bagian Bapak saya potong. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu kita langsung saja menuju tempat berikutnya. Kita akan mencari tahu kira-kira keanehan atau keastralan apa lagi yang bisa kita temui. Pak, saya boleh pulang ya Pak? Boleh. Ya udah. Sini aja. Ajak dong. Kan datang berdua. Udah cukup Pak. Udah cukup saya ngerawat dia. Terus giliran Bapak ya. Mau nyerang ke saya? Iya. Silakan Pak. Kalau mau nyerang ke saya kasih karungnya dong. Biar saya buang. Maaf, bisa dipegang dulu Pak. Oke pemirsa, tadi kita sudah mendengar bagaimana penjelasan masalah pohon angker. Ternyata bukan pohon angker tapi pohon sirsak. Nah, berhubung saya diserahkan tanggung jawab oleh Bapak Ajis, beliau nggak mungkin kita tinggal. Jadi sekarang dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, kabur! Dan ingat untuk di subscribe, like, and comment, oke?